Selamat datang di Catch Me If You Can, di mana seorang bocah umur 16 tahun berhasil menipu agen FBI dan berhasil mencairkan cek senilai jutaan dolar. Scene diawali di sebuah acara televisi yang undang si Frank William Abagnale Jr. buat diwawancarai. Dari tahun 1964 sampai 1967, si Frank ini udah jadi pilot dan udah terbang sejauh 2 juta mil atau sekitar 3,2 juta kilometer gratis. Terus jadi kepala dokter anak di rumah sakit sama jadi asisten jaksa agung. Dia juga berhasil cairin cek palsu hampir 4 juta dolar atau sekitar 600-an miliar rupiah kalau dikonversi ke duit sekarang. Dan dia lakuin semua itu di bawah umur yang ke-19 tahun. Frank juga cerita kalau dia lakuin ini karena butuh duit. Lalu kita lihat semacam flashback itu di France tahun 1969 ada agen FBI namanya Carl Henretti yang nangkap si Frank ini. Dia adalah bestinya si Frank, dia mau nemuin Frank di penjara, mau bacain pasal-pasal ekstradisi atau mau ngirim si Frank kembali ke tempat dia ngelakuin kejahatan. Tapi dia ngeliat Frank ini sakit-sakitan, batuk-batuk dan pingsan. Si Carl ini pun minta buat dipanggilin dokter. Belum ada semenit dia ditaruh di kasur, si Frank malah ngilang kabur-kaburan. Scene pindah ke 6 tahun sebelumnya, dia sama keluarganya lagi di acara gitu. Ayahnya si Frank, yaitu Frank William Abagnale, lagi diangkat jadi member tetap di acara klub Rotary. Yang gua baca sih dia organisasi layanan masyarakat gitu, nggak tahu bener apa enggak. Dia disuruh kasih speech ke audiens, dia kenalin istrinya, dia kenalin anaknya, terus dia kasih kata-kata motivasi yang bilang kalau ada 2 tikus jatuh ke ember berisi krim, satunya nyerah, jatuh tenggelam, satunya nggak nyerah, terus berjuang sampai akhirnya berhasil keluar. Dan dia ini tikus yang kedua. What a motivation. Mereka udah di rumah, Frank lagi dansa gitu sama ibunya, terus ayahnya Frank ini yapping tentang dia sama ibunya dulu lah. Ya kenalan-kenalan gitu, cara kenalannya gimana. Keesokan harinya dia dibangunin sama ayahnya buat pergi ke pertemuan penting. Jadinya dia pergi ke toko buat beli jas hitam, tapi tokonya buka setengah jam lagi. Ayah Frank pun bohong ke ladies tokonya buat dipinjamin jas. Dia bilang kalau ini buat pemakaman kakeknya Frank. Ternyata skill dia bohong berakar dari ayahnya. Tapi si ladies tokonya tetap nggak mau kasih. Terus dia tunjukin kalung, bilang kalau si ladies ini ngejatuhin ini di tempat parkir. Dan dia pun dibolehin pakai jasnya. Lalu mereka berdua pergi ke Chase Manhattan Bank. Dia mau pinjam uang tapi nggak dibolehin. Karena ayah Frank ini buronan orang pajak. Dia berkasus gelapin dana pajak karena nggak diberi pinjaman. Mau nggak mau dia harus jual mobilnya buat dapetin duit dan beli mobil yang lebih murah. Dia juga harus jual rumahnya dan mulai tinggal di apartemen. Frank lagi ulang tahun yang ke-16 tahun. Lalu ayahnya beri dia hadiah berupa rekening yang isinya 25 dolar dan 50 cek kosong. Si Frank juga baru pindah sekolah. Pas dia lagi nanya kelas ke si cewek, dia disenggol sama nih orang rese. Dia masuk ke kelasnya, dia lihat ada orang rese itu tadi, dan karir dia sebagai penipu pun dimulai. Dia pura-pura jadi guru penggantinya dan mulai ngajar di kelas itu. Semua berjalan lancar, bahkan tuh orang rese, nama dia Brad, disuruh sama si Frank buat bacain materi di depan. What's your name? Brad. Brad, why don't you get up here in front of the class here? Sampai guru pengganti yang aslinya datang, tapi si Frank bilang kalau dia itu guru penggantinya. Udah seminggu berlalu dan orang tua di Frank dipanggil kepala sekolahnya. Dia bilang kalau selama seminggu ke belakang dia berpura-pura jadi guru pengganti untuk kelas bahasa Prancis. Frank juga ngasih PR ke murid-murid sampai dia bikin pertemuan ke wali murid untuk ngerencanain field trip. Lalu kita lihat nih cewek mau izin ke guru karena dia ada janji temu ke dokter. Dia malah ngajarin ke si cewek buat ngelipet kertasnya karena surat itu palsu. Dia bilang kalau surat itu asli, dia udah ngelipet tuh kertas pas dia dapat surat itu dari ibunya. Orang tua Frank udah selesai diwawancarai, tapi bapaknya Frank malah senyum-senyum ke si Frank. Frank baru saja pulang dari nggak tahu kemana. Dia cari ibunya, tapi dia lihat ada nih orang yang keluar dari kamar bareng ibunya. Dia bilang kalau dia itu teman ayahnya pas di klub dan itu dia lagi cari ayahnya. Tentu saja si Frank nggak percaya, karena ya mana ada orang keluar dari kamar berduaan sambil bawa cangkir. Ibu si Frank juga kayak gelisah gitu. Terus nih orang malah bilang kayak gini. Thanks for the sandwich, Paula. Ibunya Frank pun cerita kenapa dia datang sambil bikinin si Frank sandwich. Si Frank pun gak ngomong apa-apa sampai akhirnya dia pun ngaku dan bilang kalau You're not going to tell him, are you? keesokan harinya Frank baru pulang dan lihat ada mobil orang asing di depan apartemen mereka. Pas dia masuk ke dalam, dia lihat ada jas orang lain di sofanya. Ternyata ada strangers yang of course langsung ngebuat Frank lempar tuh jas ke strangers itu. Dia kenalin dirinya, namanya William, I'm Dick Kesner.
Oke, dia nyuruh Frank buat tenang dan ikut ke ruangan sebelah. Ternyata di sebelah ada orang pengadilan tadi, si Dick Kessner, neneknya yang lagi ngemasin baju-baju, ibunya, bapaknya si Frank, dan Frank pun bingung dengan apa yang terjadi. Dan ya, kalian bener, ortunya Frank mau bercerai dan dia disuruh buat milih mau ikut siapa. Of course si Frank bingung, sedih, dan kena stun. Alih-alih menulis nama, dia malah pilih kabur dan pergi ke stasiun buat ke kota sebelah. Pas sampai di sana, dia diusir sama pemilik hotel, kayaknya ya. Dia diusir karena dua ceknya kosong dan gak bisa dipakai. Dan juga dia masih anak-anak. Dia pun bingung dan mulai ngerubah identitasnya. Dia ngerubah tanggal lahirnya, ngerubah namanya. Dia udah ada di identitas barunya, namanya Frank Taylor. Dengan identitas barunya, dia mau cairin ceknya. Dia pengen ikutin cara bapaknya tadi buat cairin ceknya, pakai ini kalung, tapi gagal. Dia udah coba banyak cara biar cairin ceknya, tapi gagal mulu. We are not allowed to take checks from people we don't know. Dia lihat ada ini pilot dan mutusin buat jadi pilot. Dia pun pura-pura jadi jurnalis gitu, terus dia wawancarai salah seorang pilot. Dia ngasih beberapa pertanyaan gitu soal pilot. Pan American Airways. Sudah selesai wawancarai, terus dia nelpon maskapai dan bilang kalau seragamnya hilang pas dicuci di hotel. Si maskapainya juga percaya-percaya aja, dia udah dapat bajunya dan sekarang dia udah jadi pilot. Co-pilot BTW. Dan dia akhirnya bisa narik cek buat dapetin uang. Dia dikasih tahu kalau dia bisa dapat $300 dari payroll check karena dulu di Amerika perusahaan bayar gaji karyawannya pakai cek gaji kayak gini. Dan dia pun bikin payroll check palsu. Dia pakai mainan pesawat ini buat ambilin stiker maskapainya dan ditempel cek gajinya. Terus dia press stikernya pakai ini Alkitab. Keren. Dia mau cairin gajinya, pas mau dicek keaslian payroll checknya sama nih Taylor, dia alihin vokasi Taylor pakai kata-kata. How would you like it? Setelah berhasil cairin ceknya, dia pun bikin cek palsu banyak banget. Dia mau cairin duitnya lagi, tapi nggak bisa karena banknya belum buka. Terus dia dikasih tahu kalau dia bisa cairin gajinya di bandara. Dia pergi ke bandara buat cairin gajinya, tapi pegawainya bilang apakah Frank itu pilot yang mau numpang ke Miami. Awalnya dia gak connect, akhirnya dia connect dan iyain aja. Dan dia pun dapat tumpangan gratis. Dia dikenalin sama pilot dan co-pilotnya, dan dia udah resmi lulus dan jadi co-pilot, serta dapat gaji sekitar $1.400 per bulan ditambah tunjangan. Si Frank keluar dari kokpit dan ketemu sama si pramugari tadi. Dia pun pakai jurus jatuhin kalung ke si pramugari tadi. Untungnya gak ada yang ganggu dan mereka pun... Setelah kencan brutal, dia mau cairin ceknya di bank. Ketemu sama nih Taylor yang mau meriksa ceknya pakai mesin MICR untuk pecahin kode nomor rekening di bank. Merasa butuh itu mesin, si Frank pun ikutan lelang mesin itu di pelelangan. Terus kita lihat di sini lagi ada rapat FBI membahas tentang pemalsuan. Jadi mereka bahas tentang nomor-nomor routing gitu, gua gak tahu sorry. Scene pindah ke si Frank lagi temu kangen sama ayahnya di restoran. Si Frank kasih hadiah mobil Cadillac DeVille ke si ayahnya, tapi ditolak sama ayahnya karena ayahnya masih jadi buronan orang pajak. Mereka pun cerita-cerita bahas tentang ibunya. Si Frank berharap mereka balikan, tapi kata ayahnya mustahil. Kita lihat ada 3 agen FBI, mereka lagi cari tersangka pemalsu cek. Basically si Frank, mereka sampai di motel ini dan mereka ngomong-ngomong. Mereka dibilang sama nih orang kalau si Frank masih ada di sini. Dia ada di kamar 201. Si Carl ke kamar 201 dan masuk ke dalam, tapi di dalam gak ada siapa-siapa. Dia ngeliat di dalam ada banyak tinta dan mesin ketik. Terus dia dengar ada suara orang nge-flash, jadi dia todongan senjata. Carl suruh dia taruh tangan Frank di kepala, tapi si Frank bilang kalau dia telat. Rekan dia udah nangkep duluan. Frank juga pakai identitas baru namanya Barry Allen dari Dinas Rahasia US. Si Carl somehow percaya-percaya aja. Si Carl minta identitasnya dan Frank kasih semua dompetnya ke si Carl. Mereka berdua mau keluar dan Frank dengan tenangnya bawa nih mesin ketik sama ceknya keluar. Si Carl mau cek identitasnya dan of course dia dibodoh-bodohi sama tuh anak. Dia lagi di kantor FBI dan dia kayak minta kesempatan kedua buat nangkep si Frank. Karena dia tadi buat kesalahan. Si Frank sekarang balik jadi jurnalis dan ngewawancarai nih orang. Tapi dia kayak takut, malas gitu buat jawabnya karena berita tentang penjahat udara yang berpura-pura jadi pilot masuk koran. Yang tentu saja itu si Frank. Si Frank sekarang lagi berpura-pura jadi James Bond. Dia pakai setelan James Bond, bahkan mobilnya pun sama. Dia lagi di hotel mau masuk ke kamarnya, tapi dia ketemu sama nih model. Mereka ngobrol dan ya, ini loan. Dia nawarin dirinya di harga $1.000 dan disetujui sama si Frank. Scene pindah ke si Carl lagi meriksa ceknya, terus ditelepon sama si Barry Allen atau si Frank yang mau minta maaf ke si Carl, tapi nggak dimaafin. Si Frank juga kasih tahu kalau dia sekarang lagi di
lagi di hotel dan di kamar 3113. Tapi si Carl nggak percaya dan nggak mau ketipu lagi. Dia bilang kalau apa yang si Frank omongin itu omong kosong. Dia tutup teleponnya dan keluar kamar. Bisa kita lihat nomor kamar si Frank itu 3113, yang which is si Frank ini beneran kasih alamatnya ke si Carl. Si Carl lagi kerja di cafe dan ditawari kopi sama nih waiters. Si waiter notice soal Barry Allen. Dia kira si Carl itu kolektor komik The Flash. Gara-gara itu dia jadi punya clue lainnya. Comic books, Barry Allen is the Flash. Si Carl sama 2 agen lainnya lagi ke rumah ibunya si Frank. Dia udah nikah sama selingkuhannya itu. Mereka lagi menuhin laporan anak yang hilang. Namanya Frank. Kasus yang sama, pemalsuan cek. Si Carl minta fotonya. Pas dikasih fotonya, si Carl baru sadar kalau itu juga anak yang nyamar jadi Barry Allen. Scene pindah ke si Frank yang lagi di rumah sakit, mau nanyain keadaan seseorang, terus dia ketemu sama nih perawat, namanya Brenda. Dia lagi nangis karena dimarahin sama dokter. Si Frank pakai kata-kata dia buat nenangin nih perawat. Terus dia nanya lowongan dokter di sini dan akhirnya dimutusin buat jadi dokter. Di surat lamarannya, dia bilang kalau dia lulusan Harvard dan jadi peringkat teratas. Dia ngajuin buat jadi dokter anak, tapi dia malah disuruh jadi pengawas dokter dan perawat. Si Frank lagi belajar dan nonton video dokter yang lagi operasi pasien. Dia lagi di kantornya, terus si Brenda mau minta tanda tangan si Frank. Si Brenda senyum-senyum dan si Frank notice kalau behalnya udah dilepas. Frank mau close up tapi dia gitu. Mereka lagi asik-asik, dia ditelepon dan disuruh ke IGD. Awalnya Frank menolak tapi itu urgent banget. Pasiennya patah tulang kaki, terus dia diberi kapas sama nih perawat. Tapi malah buat nutupin mulutnya. Ini jelas gak boleh ya guys, karena masalah sterilisasi. Si Frank bilang gini ke Dr. Harris. Dr. Harris, do you concur? Concur with what, sir? What Dr. Ashland just said, do you concur? Concur. I think we should take an X-ray, then stitch him out and put him in Terus order. ditinggal lari. Dokter macam apa ini? Dia ke toilet buat karena dia gak bisa lihat darah. Scene pindah ke si Carl yang lagi di apart ayahnya si Frank. Si Carl masuk diam-diam. Dia lagi cari Frank dan ketemu sama bapak Frank. Carl nanya posisi si Frank, tapi bapaknya Frank bilang kalau dia lagi ikut perang sama Vietnam. Ya memang waktu itu lagi panas-panasnya sih, tapi si Carl iya-iyain aja dan dia kasih nomornya. Si Carl gak sengaja lihat surat yang ada di meja. Surat itu ditulis sama si Frank, terus dia catat alamatnya si Frank dan langsung lapor ke pusat. Mereka sampai apartemennya, tapi nggak ada siapa-siapa. Scene pindah ke si Frank lagi di rumah orang tuanya Brenda. Dia mau ngelamar Brenda. Ortunya Brenda suruh Frank berdoa buat makan, karena si Frank itu Lutheranism. Kalian cari tahu apalah artinya. Alih-alih berdoa bener, si Frank malah baca quote motivation bapaknya Frank pas pidato. Si Frank ditanya sama emaknya Brenda mau tugas di RS mana, dia malah bilang mau balik ke hukum. Yang which is si bapaknya Brenda ini orang hukum. Carl dan kawan-kawan lagi ngegerebek RS tempat dia bertugas. Tapi ya of course gak ada orang. Terus si Frank lagi ngobrol face to face sama si bapaknya Brenda. Dan si Frank jujur kalau dia itu bukan dokter, bukan lawyer, sama bukan pilot. Dia cuma anak-anak yang lagi bucin sama seseorang. Bapaknya Brenda pun merasa sedih dan ya mau gimana lagi, udah telanjur. Tapi si Frank bener-bener mau jadi pengacara sampai-sampai dia belajar dan ambil ujian buat jadi pengacara. Si Frank lulus jadi pengacara dan dia bakal ada di bagian hukum korporat. Si Frank nemuin bapaknya di bar, dia udah jadi pengacara dan bapaknya jadi pegawai negeri. Frank mau ngasih undangan pertunangan ke ayahnya, dia juga berharap ibunya datang bareng sama ayahnya. Tapi mustahil karena ibunya sudah nikah lagi. Dia juga cerita kalau ayahnya didatengin agen FBI yang mau nangkap si Frank. Si Frank pun langsung ngedown dan pengen berhenti. Si Frank telepon Carl dan bilang kalau dia pengen berhenti dan nyuruh Carl stop ngejar-ngejar dia. Ya of course Carl gak mau. Ya gimana ya? Dia udah jadi buronan, dia udah cairin cek hampir 4 juta dolar, udah berpura-pura jadi pilot, berpura-pura jadi dokter. Masa semudah itu buat ngelepasin dia? Scene pindah ke si Frank yang lagi pesta pertunangan. Si Frank mau ke WC, tapi dia lihat ada orang pakai jas. Dan ya itu si Carl. Dia lagi cari si Frank. Si Frank kelihatan panik banget. Dia suruh Brenda buat masuk ke kamar. Si Frank mau ngajak kabur si Brenda. Dia akhirnya jujur ke si Brenda kalau dia bukan dokter, bukan pilot, ataupun bukan penganut Lutheran. Frank suruh si Brenda buat nemuin dia di bandara besok jam 10 pagi. Kalau udah sampai di depan pintu, pas mau dibuka, Frank udah kabur, cuma ada Brenda yang lagi nangis dan duit berterbangan. Keesokan paginya, Frank udah di bandara dan dia lihat Brenda udah sampai di bandara. Frank mau samperin si Brenda, tapi dia ngerasa ada hal yang aneh. Dia balik masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, si Frank mengamati lingkungan sekitar. Sadar sedang dijebak, Frank pun menjauh dari bandara.
Frank pakai identitas baru lagi, namanya Frank Roberts. Dia berencana buat adain rekrutmen pramugari di kampus. Frank balik ke bandara bareng pramugari barunya. Si Carl dikasih tahu kalau si Frank lagi pakai seragam pilot dan jalan bareng si Frank. Ya, itu si Frank. Dia lari ke terminal karena teman-temannya Carl kira Frank lagi di mobil. Padahal itu orang bayaran. Carl pun sadar dibohongi, sementara Frank yang asli udah 7 bulan kemudian Frank masih hilang dan dia udah keliling Eropa. Carl udah dapetin clue di mana tempat Frank sembunyi, tepatnya di Mont Richards, France. Dia pun pergi ke tempat itu. Sekarang dia udah di tempat Frank bersembunyi, di gudang tua kayaknya ini. Di dalam si Frank lagi nyetak-nyetak cek. Terus Carl pencet nih tombol dan banyak cek berterbangan. Akhirnya dia ketemu sama si Frank. Frank kelihatan bahagia banget ketemu si Carl. Frank mau dibawa pulang ke Amerika. Dia mau coba borgol si Frank dan bilang kalau di luar ada 2 lusin polisi yang lagi marah banget. Tapi si Frank gak mau dan gak percaya. Frank pun main kejar-kejaran sama si Carl. Si Frank akhirnya percaya setelah dengar kalau dia mau dibunuh kalau berani keluar. Dan dia langsung percaya banget. Carl udah bawa Frank keluar dan ternyata gak ada polisinya. Si Frank merasa tertipu, tapi gak lama polisinya beneran datang dan bener aja mereka marah-marah. Frank pun ketangkep sama kepolisian France. Time skip waktu si Frank mau dipindahkan ke Amerika. Frank bilang ke si Carl kalau dia mau nelpon ayahnya pas sampai bandara. Tapi dia bilang ke Frank kalau ayahnya ada meninggal. Dan itu langsung ngebuat Frank emosional. Dia ke toilet, si Frank gak keluar-keluar dari toilet sampai-sampai pintunya didobrak sama nih agen. Dia cari kemana-mana nggak ketemu sampai dia lihat ada baut wastafel yang copot. Dan benar aja, Frank kabur lewat wastafel itu. Terus keluar dari roda pesawat. Malamnya, Frank ke rumah ibunya yang udah bahagia sama keluarga barunya. Bisa kita lihat ada anak cewek di rumahnya dan itu anak ibunya. Frank kelihatan hancur banget. Dia didatengin pasukan kepolisian dan dia pun nyerahin diri. Dia sekarang udah ditahan di Amerika dan karena kejahatannya, dia dipenjara selama 12 tahun dan dijaga ketat dan diisolasi. Si Carl lagi mau ketemuan sama si Frank. Dia bilang, Carl lagi pusing banget sama kasus pemalsuan cek. Tapi untungnya dia lagi ngomong sama masternya. Frank jelasin detail-detailnya. Mereka pindah ke ruangan biar si Frank lebih jelas analisa ceknya. Dan mereka punya ide lain. Frank ditawarin kerja buat unit cek fraud di FBI. Awalnya Frank nolak karena dia udah dapat kerjaan sebagai pengirim surat. Tapi dia dijanjikan bebas penjara dan bekerja di bawah naungan FBI. 領域展開 Akhirnya dia nerima, dia udah di kantornya dan dia lihat para karyawan natap dia. Frank udah kerja tapi dia kelihatan pusing banget karena kerjaan dateng gak berhenti-berhenti. Si Frank merasa gak tahan, dia pun milih buat kabur. Carl tahu dia mau kabur, Frank pun diizinin kabur karena tahu dia pasti bakal balik lagi. Dan pasti cuma beberapa hari. Carl lagi meriksa cek, tapi tiba-tiba lainnya keambil sama si Frank. Dia periksa dan cek itu katanya asli. Cuma diganti nama dan tanggalnya. Oke, sampai segitu aja teman-teman. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Bye-bye.